Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda. Memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 19 September 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Azifa Zahriadi. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Ya pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatodi secara resmi melaunching kopi asli Sumatera Utara menggunakan merek kopi Sumut yang ditandai dengan minum kopi secara serentak pada Festival Kopi Sumatera Utara di Medan kemarin. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatodi bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumut Naslindo Sirait menyaksikan langsung generasi muda barista meracik kopi Sumut di kegiatan Kopiforia di halaman kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Komplek PRSU Medan kemarin. Fatodi mengatakan Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar penghasil kopi ketiga di Indonesia dengan kualitas terbaik dan beragam jenis kopi yang berasal dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Penjabat Gubernur Sumatera Utara berharap melalui launching kopi Sumut ini akan lebih banyak orang mengenal kopi Sumut seperti kopi Lintong, Sipiro, Sidikalang, Sibalungun, Toba, Samosir, Mandailing, dan kopi Karo. Fatodi mengajak pelaku usaha kopi untuk meningkatkan hilirisasi pengolahan kopi guna memenuhi permintaan pasar dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu, ia juga meminta agar meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM di sektor kopi, khususnya barista, roaster, dan penguji rasa kopi. Untuk mendukung pengembangan dan pembedahan industri kopi, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan bibit hibrida dan pupuk serta memfasilitasi akses pembiayaan untuk pengembangan industri kopi bagi pelaku UMKM. Bersamaan kita menyelenggarakan PON ke-21 di Sumatera Utara, kita baru launching ada 2 gerakan. Yang pertama adalah gerakan atau launching kopi Sumatera Utara. Kemudian juga kita launching gerakan cinta kopi serentak se-Sumatera Utara untuk menanamkan kecintaan masyarakat terhadap kopi Sumatera Utara agar kopi Sumatera Utara menjadi tuan rumah di Sumatera Utara, menjadi tuan rumah di Indonesia, bahkan kopi Sumatera Utara nanti bisa mendunia. Tujuan kita itu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, unit Reskrim Polsek Medan Helvetia berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang dosen terhadap suaminya di Medan. Korban Rusman Baralen Situngkir sempat dibawa ke rumah sakit dalam laporan kecelakaan lalu lintas. Tanggang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Korban bernama Rusman Baralen Situngkir dilaporkan pihak rumah sakit meninggal dunia usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini diungkapkan Kapolsek Medan Helvetia Alex Piliang saat menggelar konferensi pers di Mako Polsek Medan Helvetia. Pelaku yang juga merupakan seorang dosen di Medan terlihat pasrah saat digiring petugas di Polsek Medan Helvetia kemarin. Pelaku yang berprofesi sebagai dosen ini ditetapkan tersangka setelah beberapa bulan unit Reskrim Polsek Helvetia melakukan penyidikan serta ekshumasi jenazah korban yang sempat dimakamkan. Ekshumasi dilakukan adanya kecurigaan dari keluarga korban atas kejanggalan terhadap luka pada jenazah korban yang sempat dilaporkan oleh keluarga. Pelaku sempat membuat surat keterangan keberadaan untuk dilakukan otopsi kepada jenazah suaminya dan berdasarkan hasil pemeriksaan polisi mengamankan barang bukti berupa lemari dengan bercak darah dan surat klaim asuransi korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hingga kini Kapolsek Medan Helvetia, Kompol Alex Piliang menerangkan jika pelaku belum mengakui perbuatannya. Kami terapkan terhadap 340 subsidiar 338 subsidiar 351 ayat 3. Hukumannya untuk 340 hukuman mati atau penjara maksimal 20 seumur hidup dan penjara 20 tahun penjara. Sementara profesi pelaku adalah seorang notaris dan dosen di salah satu universitas di Kota Medan. Pemirsa, Polres Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu 8 kg dengan modus memasukkan narkoba ke dalam pelak ban sepeda motor.
Penangkapan kurir narkoba berinisial MS warga Sampang Madura berusia 28 tahun ditangkap petugas saat berada di kapal tongkang nelayan dari Malaysia hendak bersandar di Desa Silau Baru, Kabupaten Asahan Minggu kemarin. Dalam penangkapan tersebut, petugas mendapatkan barang bukti sabu-sabu 8 kg di dalam pelak ban sepeda motor. Kapolres Asahan AKBP Afdal Judaidi mengatakan tersangka merupakan jaringan Malaysia dengan modus baru membawa sabu dari Malaysia untuk warga Sampang Madura. Tersangka mendapatkan upah Rp1 juta untuk 1 kg sabu. Tersangka terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Ini yang kamu bilang itu barang lembab itu? TKI kita di Malaysia berasal dari Sampang, Madura, dan MS ini mendapatkan perintah dari organisasi juga yang ada di Puncak Malaysia untuk membawa narkotika dari Sabah ke Madura melalui jalur laut yang ada di Malaysia dengan Asahan di Selau Laut. Modusnya barang bukti tersebut dikemas dalam bentuk plastik kecil dan dimasukkan ke dalam pelak dan ditutupi dengan ban. Di mana pengakuan CMS ini, barang ini adalah pesanan dari S yang ada di Sabang Madura, di mana S menjanjikan per kilogramnya Rp4 juta untuk si MS ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan stakeholder pertarungan digital melalui aplikasi Pusaka di Aula Grand Jambi Medan kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Kospi membuka pertemuan stakeholder pertarungan digital melalui aplikasi Pusaka yang diselenggarakan oleh tim Humas Data dan Informasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Pertemuan stakeholder kali ini merupakan wujud implementasi salah satu dari 7 program Outlook Kementerian Agama, yakni memenangkan pertarungan digital. Sosialisasi aplikasi Pusaka ini melibatkan organisasi lintas agama untuk mendekatkan layanan Kemenak dan menjangkau umat. Dengan aplikasi ini, pelayanan Kemenak tak terikat waktu dan tempat, sehingga masyarakat dapat dilayani dengan baik. Ahmad Kospi mengatakan bahwa aplikasi Pusaka merupakan langkah terintegrasi menyatukan beragam layanan Kemenak dalam satu platform. Digitalisasi layanan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang ibadah, pendidikan agama, data keagamaan, dan juga layanan halal. Dengan kegiatan kita hari ini ingin memperkenalkan lebih luas kepada stakeholder kita Kementerian Agama Sumatera Utara bahwa kita mempunyai aplikasi pelayanan informasi dan keagamaan yang secara nasional yang disebut dengan aplikasi Pusaka. Kita beralih ke Kabupaten Labuhan Batu. Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam gerakan masyarakat dan buruh gembur melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Forkopimda Kabupaten Labuhan Batu. Dinilai mampu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian warga. Puluhan ibu-ibu warga Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu memberi apresiasi kepada Forkopimda Labuhan Batu karena beroperasinya kembali pabrik kelapa sawit. Aksi penyampaian apresiasi ibu-ibu tersebut berlangsung di Bundaran Simpang 6 dan depan Mapolres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Perwakilan warga mengucapkan terima kasih atas kinerja pihak Forkopimda, khususnya Polres Labuhan Batu telah menciptakan Kamtipmas secara kondusif. Koordinator aksi Ishak menyebutkan aksi kaum ibu-ibu untuk menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda Labuhan Batu yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan permasalahan pabrik kelapa sawit PT PPSP sehingga mereka bisa bekerja dan mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ini yang itu aksi adalah seluruhnya warga Pulau Padang. Yang kami dampingi adalah warga asli Pulau Padang yang suami-suaminya, keluarganya bekerja di pabrik. Bahkan dari ibu juga ada yang berjualan di situ. Sehingga keadaan yang sebelum-sebelumnya minus, ya mudah-mudahan ke depan Pulau Padang kehidupan warganya tidak minus lagi dengan adanya PT Pulau Padang Sawit Permai.
Pemirsa, Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tradisi besar yang dirayakan dengan penuh kemeriahan baik di tengah masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Selain mempererat persaudaraan antar umat, Maulid Nabi Muhammad juga menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk kecintaan sekaligus mengenang kelahiran serta perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam, Perguruan Al-Azhar Medan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Masjid Ar-Rahman Perguruan Al-Azhar Medan pagi tadi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri pembina Yayasan Hajjah Rahman Nasution, Haji Mahyuzar Nasution, Ketua Yayasan Hajjah Riza Novida, pengurus yayasan, para guru dan siswa ini diisi dengan berbagai acara seperti pembacaan Al-Quran, sholawat, barawis, dan ceramah agama. Haji Mahyuzar Nasution mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menjadi sumber motivasi untuk meningkatkan kualitas iman sekaligus meningkatkan kualitas pribadi serta mentauladani segala sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bisa diambil menjadi tauladan dan pelajaran bagi siswa kami. Apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Doho Simanjuntak tadi bisa menjadi suri tauladan bagi siswa-siswi kami dalam menjalani kehidupan dan mengamalkan ajaran Islam tentunya yang diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sangat besar perannya untuk mempengaruhi pola hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, karena Nabi Muhammad adalah orang yang sempurna sebagai pribadi dan sempurna tentunya sebagai pimpinan umat Islam. Penceramah Ustadz Daka Juho Simanjuntak mengatakan Nabi Muhammad SAW menjamin surga bagi orang yang istiqomah. Daka juga mengatakan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW terdapat 3 hikmah yang bisa dipetik, yaitu hukum merayakan Maulid yang melekat pada amal perbuatan manusia, sejarah kelahiran dan keturunan Nabi Muhammad SAW, serta perjuangan Nabi diutus ke dunia. Momentum peringatan Maulid diharapkan dapat membangun moral, etika, karakter, serta akhlak yang baik bagi para siswa. Yang sesuatu hal yang baik seperti bangun tidur, dia harus sudah membersihkan tempat tidurnya. Nah, seketika itu momen maulidnya, jadi akan menghadirkan kenangan yang terbaik. Oh ini loh lahirnya Nabi Muhammad, ada etika, ada moral, ada pesan yang ditampilkan. Inilah yang ditawarkan oleh Sekolah Al-Azhar untuk menghadirkan etika. Jadi bagaimana pesan-pesan dari Nabi Muhammad itu bisa diikuti oleh anak-anak untuk bisa dicontohkan dalam kehidupannya, sehingga mereka nanti jadi apapun cita-cita mereka, etika, akhlak, moral Nabi Muhammad itu tetap dijunjung tinggi. Saya kira itu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah berlangsung selama 4 hari. Pada hari pertama diikuti guru SMA Plus dan SMA unggulan Perguruan Al-Azhar Medan. Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan. Peringatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ribuan pegawai ASN dan tenaga honorer hadir menyaksikan tausiah Ustadz Abdul Mahadil Ritoga dari Kota Medan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengambil tema meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bupati Mandailing Natal berpesan kepada ASN dan tenaga honorer agar terus meneladani riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Bupati juga menghimbau kepada ASN dan tenaga honorer agar ikut serta menjaga kekondusifan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju dalam pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada Batubara tahun 2024 wajib melaporkan seluruh dana masuk dan dana keluar yang digunakan selama proses kampanye. Hal tersebut disampaikan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batubara dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tahapan kampanye dan dana kampanye, serta pengenalan aplikasi sistem kampanye dan dana kampanye atau SIKADK. Rapat koordinasi dihadiri tim bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara, partai politik, badan pengawas pemilu Batubara, dan instansi terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, KPU Batubara memaparkan sejumlah kewajiban pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam tahapan kampanye, diantaranya harus membuat rekening khusus dana kampanye. Selanjutnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati juga terus membuat laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Seluruh laporan dana kampanye diserahkan ke KPU Batubara melalui aplikasi SIKADK dan selanjutnya akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Batubara. Ketua KPU Batubara, Erwin, mengatakan ada sanksi tegas berupa pembatalan pasangan calon yang tidak melaporkan dana kampanyenya. Ya, sanksi apabila mereka tidak membuat rekening kampanye, kemudian memberikan laporan awal dana kampanye, tentu sanksinya berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Sementara itu di Medan, pemirsa, 3 bakal calon wali kota Medan dan wakil wali kota Medan lolos verifikasi berkas. KPU Kota Medan saat ini menunggu tanggapan masyarakat sebelum ketiga bakal pasangan calon ditetapkan pada tanggal 22 September nanti. Usai menerima berkas 3 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, KPU Kota Medan melakukan serangkaian verifikasi berkas pencalonan serta berkas calon. Dalam pelaksanaan pemeriksaan berkas ketiga pasangan calon yakni pasangan Riko Waas Yakyudin Harahap, pasangan Rida Dharmajaya Abdul Rani, dan pasangan Hidayatullah Ahmad Yasir. Untuk hasil pemeriksaan kesehatan ketiga bakal pasangan calon dinyatakan mampu. Ketiga pasangan tersebut juga telah menyampaikan LHKPN dengan memberikan tanda bukti pelaporan ke KPU Kota Medan. Dalam memastikan keabsahan berkas, pihak KPU mendatangi lokasi sekolah menengah atas para pasangan. Ketua KPU Medan, Mutia Atika, menyatakan dari hasil pemeriksaan berkas, ketiga bakal pasangan calon telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus verifikasi. Berkasnya semua kami verifikasi, dari persyaratan pencalonan sampai syarat calon itu juga kami verifikasi. Dari hasil validasinya bahwa ketiga pasangan calon tersebut secara administratif memenuhi syarat. Oleh karena itu, pada tanggal 14 September 2024, KPU Kota Medan telah mengeluarkan berita acara dan juga mengeluarkan pengumuman bahwa ketiga pasangan calon ini memenuhi syarat administratif. Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga mengajak masyarakat untuk tetap aktif melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih tetap sebelum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga. Hal ini disampaikan oleh Kordif Hukum Pencegahan Farbas dan Hukum Bawaslu Kota Sibolga, Herfi Sadi Hutagalung, usai mengikuti kegiatan sosialisasi pengawasan daftar pemilih hasil perbaikan menuju daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024. Menurut Herfi Sadi, untuk dapat menciptakan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Sibolga berlangsung jujur dan transparan, sebaiknya masyarakat harus pula berpartisipasi secara langsung sejak dimulainya seluruh tahapan Pilkada dan saat ini tahapan yang akan dilalui yakni penetapan daftar pemilih tetap. Untuk itu, sangat diharapkan masyarakat, tokoh agama, ormas, dan mahasiswa yang hadir pada kegiatan sosialisasi pengawasan daftar pemilih hasil perbaikan Pilkada Kota Sibolga agar melakukan pengecekan terhadap hasil DPT yang akan diumumkan KPU Kota Sibolga nantinya. Kepada masyarakat sendiri agar masyarakat masuk dalam DPT. Kita juga dari Bawaslu menghimbau kalau ada masyarakat yang belum masuk kepada DPT bisa menghubungi KPU. Semoga bisa jajarannya.
Kita beralih ke Kabupaten Toba, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba kembali akan merekrut sebanyak 3.493 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah 2024. Ribuan KPPS akan bertugas di 499 tempat pemungutan suara. Jumlah KPPS adalah 7 orang, adapun jumlah TPS reguler 499 TPS yang tersebar di 16 kecamatan, 231 desa, dan 13 kelurahan, ditambah 1 TPS khusus di lapas. Komisioner KPU Toba Divisi SDM dan Parmas Helderia Purba menjelaskan proses perekrutan KPPS telah dimulai sejak Selasa tanggal 17 September 2024 dan akan berlangsung hingga 28 September 2024. Pendaftaran akan diberikan waktu selama 12 hari. Pendaftaran dilakukan secara terbuka untuk umum melalui Panitia Pemungutan Suara atau PPS di tingkat desa atau kelurahan sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 8 tahun 2022. Terkait pendaftaran sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa salah satu syarat KPPS adalah tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. Sehingga KPU beserta jajaran perlu selektif dalam hal rekrutmen KPPS. Helderia juga menyebutkan bahwa pengumuman hasil penelitian administrasi pada tanggal 30 September 2024 sampai 5 Oktober 2024. Sementara pengumuman hasil seleksi dilaksanakan 5 sampai dengan 7 Oktober, kemudian penetapan dan pelantikan anggota KPPS dilakukan pada tanggal 7 November 2024. Salah satu persyaratannya memang tidak berada di aplikasi partai politik. Jadi kalau memang benar-benar dia ada di salah satu partai politik tersebut, kita tidak menerima calon tersebut. Kan nanti akan kita cek di Silon, Pak. Ada aplikasi Silon yang kalau memang ada tercatat namanya di situ, kita tidak terima. Kita beralih ke Kabupaten Toba, pemirsa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba membuka pendaftaran 448 pengawas tempat pemungutan suara. Ratusan pengawas TPS yang direkrut akan mengawasi pemungutan suara pemilihan kepala daerah 2024. Komisioner Bawaslu Kabupaten Toba, Divisi HPPH Daniel Saron Pasaribu mengatakan untuk mengawasi Pilbub Toba dan Pilgub Sumatera Utara 2024 ada 448 pengawas TPS yang akan direkrut. Menurut Daniel, rekrutmen pengawas TPS dilakukan untuk memaksimalkan proses pencegahan serta pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada 27 November 2024. Daniel juga menjelaskan sesuai jadwal, tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas pengawas TPS sudah dimulai sejak 12 sampai 28 September 2024. Sementara jadwal pelantikannya akan dilakukan 2 hingga 3 November 2024, di mana untuk pendaftaran dan penerimaan berkas pengawas TPS akan dibuka selama 17 hari. Terkait proses seleksi, Bawaslu Toba telah mengerahkan panitia pengawas kecamatan atau Panwascam di Kabupaten Toba untuk mengawasi secara ketat agar jangan sampai pengawas TPS yang mendaftar dan ditetapkan nanti terafiliasi dengan partai politik pendukung paslon tertentu di Pilkada 2024. Bawaslu Toba berharap masyarakat juga ikut mengawasi, memberikan masukan apabila mengetahui ada anggota parpol atau pendukung paslon di Pilkada yang mendaftar sebagai pengawas TPS. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Humas Media Center adalah salah satu tugas penting pada setiap venue perlombaan karena selain merilis nomor dan kelas yang akan bertanding, juga merilis hasil yang sudah berlangsung. Humas Media Center setiap usai pertandingan akan dengan cepat mencari tahu nama-nama dan tim yang unggul dalam perolehan medali sehingga dengan cepat pula media dapat mempublikasi kepada masyarakat setiap pertandingan yang sudah berlangsung.
Untuk menghindari adanya salah rilis atau nama-nama pemenang, maka setelah usai bertanding, hasil pertandingan terlebih dahulu akan dibuat wasit lapangan kemudian diperiksa oleh Dewan Juri. Setelah itu disetujui oleh Technical Delegative, lalu diberikan kepada Testing Inspection dan Certification untuk siap dipublis ke masyarakat. Humas Media Center Stadion Madia Athletic Sports Center Humas Subud Arif Alamsyah mengaku untuk menghindari salah rilis, pihaknya harus benar-benar memperhatikan setiap rilis yang hendak disebarluaskan. Menjadi bagian di penyelenggaraan PON memiliki tantangan dalam melakoni setiap tugas karena setiap data yang berhubungan dengan pemenang dan pemecah rekor harus valid dan benar. Suka dan dukanya tentu jam kerjanya panjang gitu, karena media ini kan bekerjanya terus-menerus dalam menyampaikan informasi. Jadi kadang ada yang dihubungi malam, kemudian dihubungi pagi mengenai jadwal pertandingan hari ini apa gitu. Itu mungkin menjadi suka dan duka gitu. Bahagia gitu, kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tapi duka juga karena waktu kita jadi tersita. Kita jadi kurang dalam menikmati suasana lapangan, suasana pertandingan gitu. Pemirsa, cabur berkuda pada PON ke-21 Aceh Sumut pada hari terakhir pertandingan lompat rintangan individu kelas 110 cm, kontingen Sumatera Utara kembali menambah koleksi emas, disusul Jawa Barat medali perak dan perunggu. Pertandingan cabur berkuda yang dipusatkan di Jericho Stable Serdang Pedagai, kontingen Sumut kembali menunjukkan kebolehannya dalam meraih emas di cabang pertandingan lompat rintangan individu kelas 110 cm. Perolehan emas tersebut diraih atlet Nurslidov Zayan Fatih di round pertama dengan waktu 67,76 detik dan pada round kedua 47,59 detik. Sedangkan kontingen Jawa Barat meraih perak yang diperkuat Jovan Kanadia Parto Kusumo dengan catatan waktu 75,70 detik dan round kedua 53,53 detik. Sedangkan medali perunggu diraih kontingen Jawa Barat Asri Rizky Prayuda catatan waktu 72,48 detik dan 48,24 detik. Dengan tambahan koleksi medali emas untuk Sumut di hari terakhir, maka secara keseluruhan kontingen Sumut mendapatkan 2 medali emas, 3 perunggu, serta menempati posisi ketiga dalam perolehan medali cabang berkuda equestrian pada PON ke-21 Aceh Sumut. Asal Sumatera Utara mencatat prestasi gemilang dengan berhasil melaju ke babak selanjutnya pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Cabang olahraga kickboxing yang berlangsung di Gor Veteran Disporasu menambah kebanggaan bagi kontingen Sumatera Utara. 4 orang atlet dinyatakan berhasil melaju ke babak selanjutnya. Para atlet yang berhasil lolos adalah Tony Christian Hutapea, kelas 51 kg full contact, Anthony Tambunan, kelas 51 kg low kick, John Setiawan Saragi, kelas 63,5 kg full contact, serta Denny Lija Boru Ginting, kelas 56 kg full contact putri. Penampilan kickboxer Sumatera Utara di atas ring menjadi sorotan dan menunjukkan kualitas terbaik dari persiapan panjang yang telah dilakukan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi sumber motivasi bagi atlet lainnya yang belum tampil agar bisa menorehkan prestasi serupa. Sumatera Utara kini menantikan lebih banyak prestasi dari cabang kickboxing seiring dengan semangat dan perjuangan para atletnya di ajang PON kali ini. Sementara itu pemirsa, tim beregu putra Sumut cabang olahraga bowling berhasil menyabet medali emas setelah menumbangkan lawannya dari tim Jawa Barat. Para pemain tim beregu putra langsung memeriahkan kemenangannya dengan meneteskan air mata dan sujud syukur usai menang atas tim Jawa Barat pada laga final tim 4 putra. Peraihan medali emas ini merupakan medali emas ketiga yang didapatkan oleh tim Sumut untuk cabang olahraga bowling pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Untuk nomor tim 4 putra ini diisi oleh pemain Hardi Rahmadian, Oscar Adiandra Anugrah, dan Iman Wikuda. Keempatnya berhasil mengalahkan tim Jabar dengan skor telak 847-827 dan set kedua 876-869. Tim beregu putra Sumatera Utara berhak meraih medali emas, medali perak, dan perunggu masing-masing diraih oleh Jabar, Jatim, dan DKI Jakarta.
Kita beralih ke hoki outdoor, pemirsa. Sumatera Utara dan Kalimantan Timur menguasai babak final hoki outdoor putra dan putri pada PON ke-21 Aceh Sumut. Sumut diuntungkan dengan status sebagai tuan rumah yang telah mengenal karakter lapangan pertandingan, sedangkan Kaltim akan diperkuat oleh sejumlah pemain nasional. Dua provinsi menguasai babak final hoki outdoor PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Tuan rumah Sumatera Utara akan melawan Kalimantan Timur dalam pertandingan final hoki outdoor putra dan putri yang akan berlangsung di lapangan Serbaguna Unimed Deli Serdang, Sumut. Kedua tim itu memastikan tiket ke final setelah menghuni posisi juara dan runner-up masing-masing kategori grup. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia Yasser Arafat Suwaidi mengatakan keberhasilan Sumut dan Kaltim melaju ke final hoki outdoor putra dan putri memang cukup tepat karena Sumut selaku tuan rumah sudah sangat kenal dengan lapangan yang dipergunakan dalam PON ini. Sedangkan tim Kaltim cukup tangguh karena berisikan beberapa pemain timnas. Dari Sumut, mereka persiapannya cukup matang. Mereka TC di Malaysia 1 tahun penuh, kemudian juga di Thailand, mereka juga training camp di Thailand. Kemudian Sumut ini menguasai lapangan, dalam arti memang ini lapangan latihan mereka. Jadi pemirsa, salah seorang atlet ski air Sumut pada nomor wakeboard, Kevin Gladian, meraih medali perunggu pada PON ke-21 Aceh Sumut yang digelar di kawasan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba pada Rabu kemarin. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Pengprov Pasuai Sumatera Utara, Husaini Al-Mubayin pada hari Rabu kemarin ketika dikonfirmasi. Husaini menjelaskan setelah panitia pelaksana cabur ski air menyelesaikan nomor wakeboard putra, di mana medali emas direbut oleh atlet Provinsi Kepri atas nama Jason dengan nilai 42,00 poin. Untuk medali perak direbut oleh atlet Provinsi Riau atas nama M. Rafli dengan nilai 37,89 poin. Disusul atlet Provinsi Sumatera Utara, Kevin Gladian, berhasil meraih medali perunggu dengan skor 35,23 poin. Selain itu, untuk nomor wakeboard putri, medali emas direbut atlet Provinsi DKI Jakarta atas nama Kainaya Adinda dengan nilai 39,00 poin. Untuk medali perak direbut oleh atlet Provinsi Kalimantan Timur atas nama Anissa Anastasia dengan nilai 30,22 poin. Dan medali perunggu direbut atlet Jawa Barat atas nama Nisel Arsi Nasution dengan nilai 28,78 poin. Pemirsa, 8 atlet kickboxing Sumut berhasil masuk babak final pada hari ketiga pertandingan kickboxing PON ke-21 yang digelar di Gor Veteran Medan. Tim kickboxing Sumut optimis akan raih 5 medali emas. Memasuki babak semifinal, 3 cabang nomor diperlombakan dengan jumlah 30 pertandingan digelar pada resort ring dan resort tatami. Pada babak semifinal yang digelar hingga sore kemarin, 8 atlet kickboxing Sumut berhasil masuk final. Untuk nomor full kontak putra-putri yang digelar pada resort ring, perwakilan Sumut berhasil memasukkan 4 atletnya: Agustina Sinta Barito Sihotang, Deni Liza Priscilia Ginting, Tony Christian Hotapea, dan Nicholas Andreas Simaremare. Sementara untuk nomor low kick putra-putri ada 3 atlet yakni Aprilia Eka Putri, Melpida Sihotang, dan Rian Jeffrey Lumban Batu. Dan 1 result tatami nomor point fighting putra 63 kg Arianta Sitepu. 8 atlet kickboxing Sumut berhasil masuk ke babak final untuk merebut 16 medali emas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pertandingan cabang olahraga sambo memperebutkan posisi ketiga di nomor kombat 59 kg putri antara Jawa Barat melawan tuan rumah Sumatera Utara dan dimenangkan oleh Jabar dengan skor telak 2-0. Tuan rumah Sumut yang menurunkan Stefani Ginting harus mengakui ketangguhan lawan dari Jawa Barat, Resti, menang telak 2-0. Pertandingan yang memperebutkan medali perunggu ini berjalan dengan alot, dengan saling serang dan kunci. Kuncian dan bantingan sempat dilontarkan oleh Stefani Ginting, namun Resti, atlet sambo Jabar, masih tetap berdiri kokoh.
Stephanie Ginting dan Resti menjadi pusat perhatian penonton untuk memberikan semangat kepada kedua fighter untuk memperebutkan perunggu di nomor kombat wanita 59 kg. Kekalahan atlet sambo pada cabur nomor kombat putri masih menempatkan tuan rumah Sumatera Utara pada posisi 2 perolehan medali. Jumlah perolehan medali cabang olahraga sambo posisi pertama diraih Jawa Barat dengan 6 medali emas dan Sumatera Utara posisi kedua dengan 5 medali emas. Pemirsa, rasa haru dan bangga dirasakan Andi Lubis, ayah dari atlet cabur karate putri Sumatera Utara bernama Leika Al-Hubairah Lubis yang berhasil menyumbangkan medali emas usai menang di laga final cabur karate nomor kumite perorangan Pidus 68 kg putri PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Leika Al-Hubairah Lubis, karate putri Sumut di nomor kurang dari 68 kg berhasil meraih medali emas, merupakan atlet debutan di ajang Pekan Olahraga Nasional Karateka yang tidak diunggulkan. Leika mampu menumbangkan karateka putri unggulan asal kontingen DKI Jakarta, Seiko Georgia Jevania, yang saat ini menduduki posisi peringkat kelima dunia. Usai menundukkan Seiko, permainan Leika tampak lebih lepas dan tanpa beban hingga akhirnya melaju ke babak final dan meraih medali emas. Suasana haru menyelimuti arena gedung Serbaguna Unibet saat Leika memeluk sang ayah di pinggir lapangan dan pelatihnya setelah berhasil menyumbangkan medali emas untuk kontingen Sumut di PON 2024. Pemirsa, cabang olahraga e-sport PON ke-21 Aceh Sumut 2024 diperlombakan 2 nomor game yang dipertandingkan secara eksibisi, yakni Honor of Kings, HOK, dan Battle of Guardians, BOG. Dalam penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024, cabang olahraga e-sport menggelar turnamen eksibisi yang digelar di Medan International Convention Center Sumatera Utara. Nomor yang dipertandingkan secara eksibisi yaitu game Honor of Kings serta Battle of Guardians. Pada game Honor of Kings terdapat 6 provinsi yang berpartisipasi, antara lain Sumatera Utara, Aceh, Ibu Kota Nusantara, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan pada game fighting buatan Indonesia, Battle of Guardians, sebanyak 8 atlet yang berasal dari Bali, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan IKN. Menurut Stanley Jia, Technical Delegate Esports, alasan nomor tersebut dipilih sebagai eksibisi di PON edisi kali ini sebab 2 game tersebut baru saja rilis dan tidak masuk kuota nomor pertandingan di PON 2024. Selain itu, laga eksibisi ini untuk mengukur level antusias para pemain dan juga atlet. Kita ada 2. Di nomor yang resmi ini memang ada 1 game buatan anak bangsa yaitu Lokapala. Namun yang eksibisi ini pun juga ada game namanya Battle of Guardian, itu juga buatan anak bangsa. Yang satu lagi adalah game HOK yang baru launching sekitar 3 bulan lalu. Nah, kenapa mereka masuk eksibisi? Karena mereka baru merilis gamenya dan tidak masuk dalam kuota nomor pertandingan yang sudah kita buat 2 tahun yang lalu. DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah raih medali emas di final nomor 50 gaya punggung putra dan putri di cabang olahraga renang Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara. Atlet renang putri DKI Jakarta, Flerin Chandrea Wonomiharjo berhasil meraih urutan pertama final perlombaan renang nomor 50 meter gaya punggung putri setelah berhasil mencapai waktu 29,37 detik mengalahkan Adelia Cantika Aulia dari DKI Jakarta. Sedangkan di urutan ketiga ditempati perenang Bali, Allegra Linetre Srui pada sesi kedua perlombaan cabang olahraga renang nomor 50 gaya punggung putra dimenangkan I Gede Seman Sudarwata. Perenang dari Sulawesi Tengah finish dengan waktu 25,46 detik. Sementara di posisi kedua dan 3, Jason Donovan Yusuf serta Farel Armandio tangkas perenang asal DKI Jakarta dan Papua.
Dengan capaian ini, DKI Jakarta mendulang 2 medali emas yang disumbangkan dari Flerin Chandra dari nomor 50 meter gaya punggung putri dan Jo Aditya Wijaya dari nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra. Memasuki hari ketiga cabang olahraga gulat yang dilaksanakan di Kota Binjai, dari 5 kelas yang diperlombakan, Jawa Timur berhasil meraih 2 emas dan sisanya direbut Banten, Kaltim, dan DKI Jakarta. Dari 5 kelas yang dipertandingkan di hari ketiga cabang olahraga gulat PON ke-21 tahun 2024, salah satu atlet berprestasi dan berhasil meraih medali emas di kelas bebas putri 57 kg adalah Mutoharo asal Jawa Timur. Sebelumnya gadis yang berasal dari Tuban dan mewakili Jawa Timur pada PON ke-21 tahun 2024 ini mengikuti prapon di kelas bebas putri 62 kg dan berhasil meraih emas setelah mengalahkan lawannya Desya dari DKI Jakarta dengan skor 10-0. Menurut Mutoharo, dia tidak menyangka bisa meraih emas pada PON ke-21 ini setelah sebelumnya dia pindah kelas dari 62 kg ke 75 kg. Kemenangan kali ini dipersembahkan untuk orang tuanya, pelatih, dan Jawa Timur seluruhnya. Dia berharap bisa terus melangkah maju dalam event-event berikutnya termasuk SEA Games mendatang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim voli indoor putri Jawa Timur berhasil melaju ke final serta mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 3-1 di babak semifinal. Kemenangan Jatim ini diperkuat atlet voli internasional Megawati yang baru tiba Selasa kemarin. Tim voli indoor putri Jawa Timur akhirnya memastikan langkah maju ke babak final di ajang PON 21 Aceh Sumut 2024 yang digelar di Gor Voli Indoor Kompleks Sport Center Deli Serdang. Pada set pertama, tim voli putri Jatim berhasil mengakhiri game dengan angka 25-18. Namun pada set kedua, DKI Jakarta sempat menyamakan kedudukan 1-1. Setelah berhasil mengakhiri set kedua dengan nilai 22-25, set ketiga dan keempat menjadi milik Jatim setelah tim asuhan Alim Suseno itu berhasil menang dengan angka 25-18 dan 25-13. Sementara itu atlet putri internasional yang memperkuat tim Jawa Timur Megawati mengatakan meski timnya sempat kesulitan di set kedua, namun berkat kerjasama tim mereka dapat memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Pemirsa, Provinsi Jawa Tengah meraih medali emas pertama cabang olahraga golf setelah 12 tahun tak meraih keping medali tersebut dalam perhelatan PON. Emas pertama itu disumbangkan oleh pegolf Amadius Christian dan Nicholas Angga yang berada dalam satu tim pada nomor pertandingan Foursome Putra. Menuju PON 2024, Amadius menuturkan baik dirinya maupun Nicholas cenderung melakukan latihan terpisah lantaran Amadius saat ini masih mengemban pendidikan di Jakarta. Sementara Nicholas berdomisili di Jawa Tengah, kendati demikian hal tersebut tak menyurutkan semangat dan kekompakan keduanya saat bertanding sehingga berhasil mencatatkan 136 pukulan atau di bawah dalam 2 ronde pertandingan. Par yang ditetapkan pada 2 ronde tersebut sebanyak 144 pukulan untuk 36 holes. Pada ronde pertama, tim dari Jawa Tengah itu mencatat 71 pukulan, sedangkan pada ronde kedua tercatat 65 pukulan yang dicetak Amadius dan Nicholas. Pada ronde kedua, tim Foursome Putra Jawa Tengah itu berhasil menyelesaikan pertandingan di peringkat pertama dengan catatan 9 kali birdie dan 2 kali bogey. Selain cenderung melakukan latihan secara terpisah, Nicholas mengaku dirinya juga hanya sempat mencicipi rumput lapangan golf sempat di perhelatan PON 2024. Pemirsa, cabang olahraga balap bermotor Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 resmi dimainkan di sirkuit multifungsi Dispora Sumut. Perlombaan ini dilaksanakan selama 2 hari. Di hari pertama, pebalap motor melakukan babak kualifikasi dan perebutan medali emas akan dilakukan hari ini. Sekretaris Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara Ahmad Syauki Anas mengatakan bahwa cabur bermotor terlebih dahulu dilakukan pada pekan lalu dengan kategori grass track. Untuk cabur balap bermotor kategori road race, pebalap motor akan memperlombakan 4 nomor pertandingan yang akan menggunakan sepeda motor spesifikasi 150 cc. Sumut menurunkan 4 pembalap, yakni Andrian Hamonangan, Aritonang, Dery Satio, Ihsan, dan Fahri Irawan.
Pembalap motor akan memperebutkan 4 medali emas di masing-masing nomor yang akan diperlombakan. Wakil Ketua Kontingen Lampung, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, menyemangati atlet Lampung yang turun di hari terakhir pertandingan lompat rintangan individu kelas 110 cm di Jericho Stable Serdang Pedagai. Meski belum berhasil meraih medali emas di cabang perkuda equestrian, setidaknya atlet Lampung dapat meraih 1 medali perak di cabang pertandingan individual ketahanan 60 km yang diraih atlet Rashid Trisandi. Untuk mensupport para atlet dari Lampung, Wakil Ketua Kontingen Lampung Brigjen Pol Ahmad Ramadan langsung datang ke Jericho Stable untuk melihat pertandingan di hari terakhir. Untuk pertandingan lompat rintangan individu kelas 110 cm, Lampung yang diperkuat Tiang Nugraha di ronde pertama memperoleh catatan waktu 73,56 detik, jumping penalti 28, dan pada ronde kedua dengan catatan waktu 62,8 detik. Atas perolehan waktu tersebut, maka kesempatan mendapatkan medali di hari terakhir pupus sudah. Ahmad Ramadan menambahkan, walau perolehan medali sangat minim di cabang perkuda, namun ia tetap mensupport para atlet dari Lampung. Sebanyak 50 tim pelajar SMA sederajat kemarin siang mengikuti Open Turnamen Futsal yang dilaksanakan SMA 1 Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat. Open Turnamen Futsal Excellent 8 yang dilaksanakan SMA 1 Kecamatan Selepan diikuti tim futsal dari berbagai daerah seperti Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, dan juga Aceh. Pelaksanaan turnamen futsal ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap olahraga serta melakukan kegiatan positif demi terhindarnya generasi muda dari maraknya peredaran narkoba dan pergaulan bebas. Turnamen futsal ini sudah dikenal oleh para tim futsal, terbukti sudah 8 kali dilaksanakan tanpa adanya masalah dan hambatan. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan setiap tahun selalu bertambah, bahkan hingga dari luar Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan Open Turnamen Futsal ini digelar selama turut hadir dalam kegiatan ini di Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Langkat, sekaligus membuka kegiatan dengan menendang bola pertama ke gawang. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Jumat 20 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara Jumat 20 September 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Gunung Sitoli, Kota Sibolga, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Pada siang dan sore hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terdapat di wilayah Dairi, Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di wilayah Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Samosir, dan Tapanuli Tengah. Pada dini hari, kondisi cuaca masih berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan terdapat di wilayah Asahan, Batubara, Dairi, Humbang Hasundutan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu Utara, Langkat, Nias Barat, Pakpak Barat, Samosir, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 77 hingga 99%. Angin dari selatan hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 23 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 18 September 2024 tidak terdapat adanya titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat
untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ziva Zahrinis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.